Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nugra Dwi Pratiwi, Stambuk F1 D2 19031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar penelitian yang berjudul Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Salam Syzygium polyanthum dataran tinggi dan dataran rendah terhadap pertumbuhan Salmonella spesies. Di sini saya akan bahas 5 poin besar dalam penelitian ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, yang ketiga yaitu metode dan prosedur kerja penelitian, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan penelitian, dan terakhir yaitu kesimpulan. Poin pertama yaitu latar belakang, yang dimana tifoid adalah sebuah penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Bakteri biasanya menginfeksi usus halus dan terkadang pada aliran darah yang menyebabkan gastroenteritis atau radang lambung dan diare yang menimbulkan penyakit tifoid ini. Dalam upaya pencegahan penyakit tifoid pada saat ini, yaitu dengan cara memberikan vaksinisasi dan antibiotik. Salah satu antibiotik tersebut adalah kloramfenikol, yang dimana kloramfenikol ini adalah golongan yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat setempat sehingga banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi di dalam dan di luar negeri. Kloramfenikol ini dianggap yang paling standar untuk mengobati penyakit tifoid. Antibiotik kloramfenikol ini memiliki efek samping pada saat bekerja dalam tubuh, di mana dapat mengakibatkan kerusakan pada sumsum tulang belakang sehingga pembuatan sel-sel darah merah menjadi terganggu. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan ekstrak daun salam Syzygium polyanthum, yang dimana merupakan tanaman obat, mengandung senyawa kimia tanin, flavonoid, saponin, dan minyak atsiri sebanyak 0,17%. Flavonoid, tanin, dan saponin membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri pada tubuh. Menurut peneliti dahulu, Fahrial Rizal tahun 2016 menyatakan pengaruh ekstrak etanol daun salam Syzygium polyanthum terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus vailalis, mendapatkan hasil bahwa ekstrak daun salam efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 100%. Menurut Effendi, dia memperlihatkan adanya aktivitas antibakteri ekstrak daun salam terhadap bakteri Salmonella typhi sebesar 14,67 mikrometer pada konsentrasi 67%. Masalahnya yaitu di mana bagian efektivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun salam Syzygium polyanthum dilakukan dengan mengukur zona terhambat pertumbuhan bakteri Salmonella. Yang kedua, bagaimana menentukan ekstrak daun salam lebih efektif sebagai antibakteri dan antibiotik kloramfenikol pada penyakit tifoid. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun salam Syzygium polyanthum dilakukan dengan mengukur zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella spesies. Yang kedua yaitu mengetahui ekstrak daun salam Syzygium polyanthum efektif sebagai antibakteri dan antibiotik kloramfenikol pada penyakit tifoid. Metode penelitian ini yaitu di mana waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2022. Pembuatan sampel bertempat di Laboratorium Biologi Unit Botani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halil Kendari. Jenis penelitiannya yaitu bersifat deskriptif kuantitatif, yang dimana dilakukan secara in vivo untuk mendapatkan ekstrak daun salam Syzygium polyanthum yang berpotensi sebagai sumber antibiotik kloramfenikol yang dimaserasi dan diidentifikasi kandungan flavonoidnya. Berikutnya adalah bagan penelitian, yang dimana daun salam dibersihkan terlebih dahulu lalu dipotong-potong kecil dengan memisahkan batang daun, lalu dikeringkan. Setelah itu di blender hingga menjadi bubuk. Sampel dari daun salam tadi lalu dimaserasi dengan etanol 96%. Setelah dimaserasi, dilakukan filtrasi
Selanjutnya prosedur kerja, yang dimana cara pembuatan ekstrak daun salam yaitu menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara perendaman 10 gram daun salam yang kering dalam bentuk serbuk ke dalam 50 ml pelarut kurang lebih 24 jam, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Residu direndam kembali dengan pelarut sebanyak 2 kali. Filtrat yang dihasilkan diuapkan dengan menggunakan alat rotary everator pada suhu 50 derajat Celcius sehingga didapatkan ekstrak pekat daun salam. Pembuatan suspensi bakteri, biakan murni bakteri Salmonella diambil menggunakan oses sebanyak 1-2, kemudian dimasukkan dalam 10 ml larutan HNaCl 0,8 ml sampai diperoleh kekeruhan yang standar yaitu 0,5 ml MaCf/LAN atau sebanding dengan 10-8 CFU per mililiter. Selanjutnya itu prosedur kerja yang mana uji fitokimia senyawa bioaktif. Uji flavonoid dilakukan dengan penambahan ke dalam ekstrak etanol daun salam dengan 0,5 gram serbuk magnesium, 1 ml HCl pekat dan 1 ml amil alkohol ditambahkan. Campuran tadi lalu dikocok. Lalu uji positif flavonoid ditandai dengan munculnya warna merah, kuning, kejingga-jinggaan pada lapisan amil alkohol. Uji tanin dilakukan dengan penambahan ke dalam ekstrak etanol daun salam dengan 10 ml FeCl3 1%. Uji positif ditandai dengan munculnya warna hitam atau biru tua. Uji saponin dilakukan dengan penambahan ke dalam ekstrak etanol daun salam lalu ditunggu selama 10 menit dengan keadaan tertutup. Terbentuknya buih yang stabil menunjukkan positif saponin. Uji antibakteri sebanyak 10 ml agar ditambahkan 1 oz suspensi bakteri Salmonella. Dituangkan pada Petri dish atau cawan Petri dan dibiarkan, kemudian diberi sampel ekstrak daun salam. Dan Petri tadi diberi antibiotik klorofenvanicol pada agar. Proses inkubasi dilakukan selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian diukur zona bening atau diameter hambat pertumbuhan bakteri. Berikut adalah hasil dan pembahasan, yang dimana hasil uji fitokimia dalam ekstrak etanol daun salam memiliki kesamaan, yang dimana ekstrak daun salam dari dataran tinggi dan dataran rendah memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Hasil uji antibakteri, yang dimana aktivitas antibakteri ekstrak daun salam Syzygium polyanthum dataran tinggi dan dataran rendah terhadap pertumbuhan Salmonella, yang mana klorofenvanicol rata-rata zona hambatnya itu sebanyak 20 mikrometer. Ekstra etanol daun salam dataran tinggi 21,0,6 mikrometer. Ekstra etanol daun salam dataran rendah sebanyak 27,55 mikrometer. Berikut ini adalah uji rata-rata efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam dataran tinggi dan dataran rendah. Perbedaan efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam dataran tinggi dan dataran rendah ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan dan tanah antara dataran tinggi dan dataran rendah, yang dimana penelitian sebelumnya menyatakan putra yaitu menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Piper Bele dataran rendah memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan dataran tinggi terhadap pertumbuhan bakteri. Perbedaan tempat tumbuh tidak mempengaruhi keberadaan kandungan senyawa aktif, tetapi mempengaruhi hasil aktivitas antibakterinya. Akhir yaitu kesimpulan, yang dimana bahwa efektivitas antibakteri ekstrak daun salam Syzygium polyanthum dataran rendah lebih besar pada dataran tinggi terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella spesies dengan perbedaan signifikan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.